Halo, 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 halo. Suara gua ada ya? Oke, aman ya? Ya, jadi ini ya, statistika, yaitu apa? Ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, lalu habis dikumpulkan, diolah, lalu habis diolah, diinterpretasi. Ya, jadi dari mana data itu diolah? Ya, melalui proses pengumpulan atau pengambilan data. Pengambilan data itu ada banyak caranya. Ada secara primer atau secara sekunder. Data primer itu diperoleh langsung di lapangan. Ya, misalkan kalian melakukan perhitungan sekarang nih, misalkan nih jumlah pemudik, ya kan? Nah itu pihak jasa marga itu menghitung jumlah kendaraan yang masuk. Nah itu kan data primer namanya. Ya, jadi dia itu menghitung banyaknya berapa kendaraan yang masuk ataupun keluar dari tol misalkan Jakarta gitu. Berapa nih jumlah kendaraan yang dihitung? Nah, itu namanya data primer. Gitu. Sedangkan data sekunder itu data yang diperoleh dari pihak kedua, dari pihak pertama. Misalkan kita nih, misalkan gue mahasiswa, ya gue mau mendapatkan kumpulan data dari curah hujan di Pulau Jawa misalkan. Nah kan gue nggak mungkin ngukur langsung kan karena gue nggak punya alatnya. Nah gue download nih datanya, ya. Di mana datanya? Oh, misalkan di sebuah website gitu. Di mana di website tersebut tersedia data tapi orang lain yang melakukan pengambilan data. Nah, itu namanya data sekunder. Atau bisa juga data sekunder itu dimaknai sebagai data reanalisis. Ya, reanalisis itu data yang sudah melalui proses analisis eh, lanjutan. Nah, itu namanya data sekunder. Gitu ya. Tapi di sini kita nggak akan bicara jauh ke sana. Ya, kita hanya ngomongin ini aja. Ya, jadi statistika itu ilmu yang mempelajari bagaimana pengumpulan data, lalu data itu diolah, habis diolah diapain. Nah, diolah itu diapain maksudnya? Nanti setelah diolah itu, ya, proses dari pengolahan datanya itu bisa perhitungan atau penyajian juga. Ya, habis diolah disajikan sebenarnya. Jadi disajikan dan diinterpretasi. Ya, ya pengolahan, penyajian, dan interpretasi data. Ya, jadi disajikan datanya, habis diolah disajikan. Diolah itu dihitung apa nih rata-rata, median, modus, jangkauan, kuartil dan sebagainya. Ya, jadi itu diolah datanya. Habis itu lalu disajikan. Habis disajikan tuh diapain? Ya, gimana caranya supaya nanti hasil pengolahan ataupun perhitungan, nah itu bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, itu melalui proses apa? Proses penyajian. Disajikannya lewat apa? Bisa berupa grafik, ya, grafik batang, garis, lingkaran, poligon, atau apa namanya? Lupa gue satu lagi. Ya, pokoknya banyak lah. Ya, terus habis disajikan diapain? Diinterpretasi. Interpretasi itu maksudnya apa? Nah, itu kan kalian udah pernah pelajari ya di PU ya. Gimana caranya sajian data itu bisa dipahami oleh banyak orang melalui proses interpretasi. Itu statistika secara utuh seperti itu. Nah, komponen-komponen statistika itu mulai dari yang paling kecil ya,
atau istilah ya. Ya, istilah-istilah dalam statistika itu ya, pertama itu ada yang namanya datum. Apa itu datum? Nah, datum itu adalah data tunggal. Ya, datum itu data tunggal. Jadi, misalkan kalian habis apa namanya? Habis mengukur suhu salah satu teman kalian di kelas. Misalkan suhu badannya adalah 37 derajat Celcius. Nah, itu namanya datum. Tapi ketika kalian melakukan pengukuran suhu untuk semua murid yang ada di kelas, nah itu namanya data. Ya, data itu berarti bermakna apa? Kumpulan datum. Nah, terus juga cara menghitung ataupun langsung aja ya, cara menghitung, sorry, ini dulu deh. Nah, ada datum, ada data, terus ada median. Median itu apa? Ya, nilai tengah dari kumpulan data. Kumpulan data yang telah diurutkan dari kecil ke besar. Ya, nilai tengah dari kumpulan data yang kumpulan datum ya. Ya, nilai tengah dari kumpulan datum yang telah diurutkan dari kecil ke besar. Terus ada apa lagi? Median. Habis median, modus. Modus itu apa? Ya, data atau datum dengan kemunculan terbanyak. Ya, jadi datum ya, bukan data. Ya, jadi datum dengan kemunculan terbanyak, bukan data. Kalau data kan udah banyak. Ya. Sedangkan objek yang mau kita tuju itu sifatnya bisa tunggal ya. Atau memang bisa juga sih sebenarnya data. Karena bisa aja dalam satu data itu ada lebih dari satu datum yang muncul banyak. Gitu. Misalkan dalam dalam satu angkatan sekolah ya ada banyak orang yang mendapatkan nilai 80. Berarti kan itu emang dia data gitu ya. Atau 80, 70, 60 itu banyak ya. Tapi tetap sih sebenarnya datum ya. Gue lebih serak istilah datum sih sebenarnya. Karena kan yang namanya terbanyak ya dia emang udah paling banyak, udah nggak ada lagi sebenarnya di selain itu. Nah, terus berikutnya ada apa lagi? Mean atau rataan. Apa itu? Apa itu mean atau rataan? Jumlah seluruh datum dibagi dengan
banyak datum. Ya, jumlah datum dibagi dengan banyak datum. Ya, nah, gue mau menjelaskan sedikit tentang konsep kerataan. Nah, ini gue mau jelaskan sedikit tentang konsep kerataan. Ya, misalkan ini kalau kamu ngomong apa Nah, anggap aja ini diagram batang yang sempurna lah ya, nggak mencong-mencong. Ya, gue ngegambarnya agak buru-buru. Ya, ini konsep gue akan menjelaskan konsep ratahan. Tapi mata gue gatel bang. Sini aku kocekin. Serius. Sendiri. Ah, ya ini ya. Nah ini misalkan ini nilainya adalah berapa? Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Lalu ini nilainya adalah berapa? 3. Ini adalah nilainya berapa? 4. Ini nilainya adalah 2. Ini adalah nilainya 1. Nah, ini kita diagram batang ya. Berarti kan ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, berdasarkan definisi dari Mean atau rataan, kan kita bisa bikin rumus sendiri ya berdasarkan definisinya. Nah, Mean itu biasanya disimbolkan dengan X bar. Itu. Terus jumlah seluruh datum, ya kita anggap datumnya ini adalah X. Maka kalau kita bicara jumlah, berarti kita menggunakan simbol sigma ya per apa? Per ya n sebagai banyaknya dari datum atau banyak data gitu ya. Nah, kita jumlahin di sini. 5 tambah 4 tambah 3 ya. Atau kalau diurutkan dari yang terkecil ke terbesar ya. Jadi di sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Dibagi berapa banyaknya data? Ada
5. Berapa kalau di jumlah? Kalau di jumlah berapa? 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6, 6 tambah berapa? Oh, 15 ya, oke. 15 dibagi 5 berapa? 3. Nah, berarti rata-rata atau mean dari data ini, yang gua misalkan ini, adalah rata-ratanya itu 3. Nah, berarti semua data ini itu, ya, kalau dijumlahkan supaya nanti, kalau disejajarkan atau disamakan, nanti ya grafik-grafik ini itu akan sama rata di angka 3 maksudnya. Gitu. Jadi kalau puzzle-puzzle ini gue pindahin, nah ini gue pindahin ke sini misalkan. 1, 2, 3. Nah terus ini kan udah 3. Nah ini gue pindahin ke sini. 3. Tuh, jadi sama rata kan semuanya. Gitu. Ya, make sense ya, make sense ya. Itu tujuan gue bikin grafik ini, biar mudah dipahami demonstrasinya. Mind blowing ya, mind blowing. Selama ini kan mungkin kita bingung ya, apa sih maksudnya rata-rata? Rata itu apa sih rata? Maksudnya, ya itu dari sini maksudnya. Jadi kebayang ya bahwa maksud dari rata itu adalah, makanya gue mulai dari pengantarnya apa? Gue mulai dari pengantarnya adalah pengertiannya. Pengumpulan data, data dikumpulkan. Habis dikumpulkan diapain? Diolah, nih diolah. Ya kan? Habis diolah diapain? Disajikan. Oke, disajikan tadi. Itu. Habis disajikan baru nanti diinterpretasi. Gitu. Jadi awalnya kan ngacak itu, acak. Nah, setelah dicari nilai rata-ratanya, oh 3 ternyata. Oh ya udah, berarti kalau grafik-grafik ini kalau kita pindahin nanti dia akan sama rata di angka 3. Gitu. Itu maksudnya. Paham ya? Lu coba aja misalkan nih misal ya, misal lu salah hitung. Misal lu salah hitung, 15 dibagi 5, lu hitung hasilnya 4. Coba, bakal rata gak kira-kira kalau kalau kita ini 4? Bakal rata gak? Enggak. Karena emang bukan rata-ratanya, ya enggak? Karena emang bukan rata-ratanya. Jadi lu mau hitung bagaimanapun ya dia nggak akan pas. Kayak gitu. Paham ya? Nah, terus di sini gue akan ajarkan menghitung rataan pada tabel distribusi frekuensi data tunggal. Baru Babe yang ngajarin begini. Waduh, masa iya? Kan kalian sekolah lama. Masa iya baru diajarin?
Nah, ini misalkan ada sebuah tabel distribusi frekuensi. Nah, ini ada tabel distribusi pada tabel distribusi frekuensi. Bagaimana cara menghitung rata-ratanya atau rataannya? Jadi di sini X bar adalah, ingat, rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ya, jumlah itu berarti berkaitan dengan apa? Ya, penjumlahan semua nilai, bukan banyaknya nilai. Ya, penjumlahan semua nilai itu berarti apa? Frekuensi itu kan berarti banyaknya siswa nih. Ya, misalkan ini ada tabel nilai ujian siswa. Ya, frekuensi itu menyatakan apa? Menyatakan banyak siswa. Ya, banyak siswa. Itu. Jadi nanti banyaknya siswa dikali dengan berapa nilai yang dia dapat selaku datanya nih. Gitu. Jadi di sini kalau kita jumlahkan ya 6 dikali dengan berapa? 12. Ditambah dengan berapa? Ya udah berarti di sini 7 dikali 5. Lalu dikali dengan 8 dikali 3. Lalu ditambah dengan 9 kali 1 ditambah dengan 10 kali 1. Nah, terus banyaknya nilai itu berapa? Ya udah, banyaknya nilai ya berarti jumlah seluruh frekuensi yang ada di sini. Berapa? Berarti 12 tambah 5 tambah 3 tambah 1 tambah 1. Gitu. Ya. Iya, pas. Nah, kalau kita jumlahin berarti 6 kali 12 berapa? 72. Tambah 35. Tambah 24. Tambah 9. Tambah 10. Per berapa nih? 22 ya. 72 tambah 35, 107, 107 tambah 24, 131, 131 tambah 9, 140, 140 tambah 10 berarti 150. 150 dibagi dengan 20, 22. Berapa tuh 150 bagi 22? 150 dibagi dengan 22. Ya, berarti berapa? Ya, yang mendekati perkaliannya berapa? 6 ya. 6 kali 2, 22 kali 6 kan berarti 2, 132 ya, benar. 6. 6 itu berarti kali 22 ya 132 ya. 132. Kita kurangin ya, 10 kurang 2 berapa? 8. 4 kurang 3 berarti 1. Nah, ini nggak bisa kan, kurang. Berarti tambahin koma di sini, kasih 0. Gitu. 180 dibagi 22 yang mendekati berapa nih? Berapa? Ada yang masih ingat? Harus bisa lo. Kalau nggak bisa lo nggak boleh pakai kalkulator kan di SNBT. Ya, 8 ya. 8 itu berarti nanti hasil kalinya 176. Bentar, setelah dikurang 10 kurang 6 berapa? 4. Nah, ini kurang lagi kan, masih kurang ya, tambahin 0 di sini. Gitu. Tapi ya udah, kita ambil satu angka di belakang koma aja. Berarti nanti hasil baginya kurang lebih di sini 6,8. Ini rata-ratanya ya. Itu. Jadi ini cara menghitung rata-rata dari data tunggal distribusi frekuensi pada data tunggal. Itu.
Ada yang belum paham? Kalau kayak gini nggak boleh dibuletin, B. Ya boleh-boleh aja, tergantung opsi sebenarnya. Kalau di opsi 6,8 nggak ada, tapi 7 ada, ya udah berarti 7. Ya, jadi sesuaikan sama ini aja, sama apa namanya, opsi di soal. Gitu. Data kelompok tuh sebenarnya udah susah, makanya gue nggak mau ngajarin data kelompok. Lagi pula di SNBT data kelompok tuh nggak ada setahu gue. Setiap statistika keluar itu yang selalu yang keluar adalah data tunggal. Nah ini dulu nih, paham nggak nih? Paham ya? Nah, coba kalian soal yang ini. Nah, kalian coba ini. Jadi ada data, frekuensinya ada yang nggak diketahui berapa, rata-ratanya sudah tahu berapa, yang ditanyakan berapa nilai X-nya. Dua puluh.
Yang benar. Bohong kali. Coba kita jawab. Benarkah 20? Ya, diketahui nilai X barnya atau rata-ratanya adalah 6. Nah, gunakan rumus X bar di sini, berarti X bar adalah ya, jumlah dari data per banyaknya data. Jadi di sini 6 sama dengan 4 kali 20, terus 5 kali 40, terus 6 kali 70, lalu 8 kali X, lalu 10 kali 10. Nah, berarti ini di kelasnya orang pinter nih. Karena yang dapat nilai 10 ada 10 orang. Karena biasanya kalau ulangannya MTK itu remet semua seangkatan. 20 tambah 40 tambah 70 tambah X tambah 10. Iya, apalagi ulangan fisika kan. Remet semua seangkatan. Ntar di kantin pada cerita-cerita atau tawa-tawa. Tadi gue ketemu soal ini. Mampus lo dapet nilai 5. Daripada lo 4. Kayaknya kita tos. Pok gitu. Jadi menertawakan kebodohan bersama. Iya, di rapor tiba-tiba nilainya 80 ke atas ya. Nah, itulah keajaiban kurikulum 2013. Nah, 6 sama dengan berapa nih? Berarti 80 tambah 200 tambah 420 tambah 8X ditambah 100. Gurunya bukan rombak nilai tapi sulap nilai. Nah, itulah kenapa standar masuk perguruan tinggi negeri itu makin susah. Karena apa? Terlalu banyak manipulasi di bawahnya. 20 tambah 40, 60. 60 tambah 70 berarti 130. 130 tambah 10 berarti 140. Berarti 140 plus X. Nah, ini 6 sama dengan berapa? 80 tambah 200, 280, 280 tambah 420 berarti 700. 700 tambah 100 berarti 800. Jadi 800 plus 8X per 140 plus X. Nah, kedua ruas dikali dengan 140 plus X jadinya ya, 6 dikali 140 plus X sama dengan 800 plus 8X. Kita kali distributif berarti 840 tambah 6X sama dengan 800 plus 8X. Kedua ruas dikurangin dengan 8X dan 840 ya. Jadi 6X min 8X sama dengan 800 min 840. Berarti min 2X sama dengan min 40. Maka X adalah 20. Mantap, mantap. Nah, sekarang kita menghitung median atau nilai tengah.
Emang median itu dihitung? Ya, median itu dihitung, guys. Misalnya ada data ini. Nah, coba. Berapa median dari kumpulan data ini? Oke. Syarat ngitung median apa? Urutkan dari data yang terkecil ke yang besar. Ya, berarti ini setelah diurutkan jadinya 1, 2, 3, 5, 7, 9 gitu. Nah, kita lihat sekarang jumlahnya ini ada berapa? Banyaknya data ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, datanya ini kan ada ganjil ya. Berarti kalau kita bagi dua di sini menjadi dua kubu, sebelah sini sama sebelah sini. Berarti tengah-tengahnya adalah 3. Berarti mediannya adalah 3. Gitu. Satunya ketinggalan. Ya ini satu. Ini satu. Satunya ada satu doang. Ini nomor satu maksudnya. Nomor satu maksudnya. 840 dari mana ya? Lu udah ngaliin 6 kali 140 belum? Ya, 6 kali 140 itu 840 setahu gua ya. Atau mungkin lu punya perhitungan yang berbeda. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan nomor 2. Ini datanya masih sama, cuman ada yang gue hilangin. Misalnya 7 gue hilangkan. Nah, berapa mediannya? Wah, ada yang jawab 4, ada yang 2,5. Oke, sekarang coba kita urutkan. Kan kalau diurutkan jadinya 1, 2, 2, 3, 5, 9. Sekarang kita lihat, ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6 nih. Ini kan genap nih. Kalau genap itu kan berarti kita nggak bisa kayak tadi ya, nggak bisa kayak gini yang enak. Ya, genap ruas kiri, genap ruas kanan. Sorry. Ruas kiri ada 3, ruas kanan ada 3, tengah-tengahnya sisa 1. Nah, ini kan nggak bisa. Di sini kalau kita ini ada 3, di sini juga ada 3. Tengah-tengahnya berapa? Nah, kalau kita di sini ada 2, di sini ada 2, nggak bisa, ya kan? Nah, berarti gimana tuh caranya? Berarti dia berada di antara apa? Berada di antara 2 dan 3. Nah, berarti mediannya tuh di sini, di antara 2 dan 3. Itu ada di sini, mediannya. Berada di antara 2 dan 3. Gitu. Berarti kalau kita cari jadi mediannya berarti berapa? Berarti di antara 2 dan 3. Berarti 2 tambah 3 dibagi dengan 2. Ya. Atau rata-rata dari eh, kedua bilangan ini. Gitu. Berarti berapa? 5 dibagi 2. Berapa? 2,5. Berarti yang menjadi median adalah 2,5.
Gitu. Lagi ya. Lagi nggak? Lagi, misalkan nah, berarti berapa nilai tengahnya? B, emang semuanya dibagi dua. Iya, kalau ini kan kenapa dibagi dua? Ya karena kan ada dua bilangan yang terlibat di sini. Makanya harus gua bagi dua. 2 tambah 3 bagi 2. 12. Oke, mari kita urutkan. Jadi 10, 10, 11, 12, 15, 16, 17. Nah, ada berapa data nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ganjil nih. Kalau ganjil begini enak. Ya, berarti apa? Berarti kita tinggal ya lihat nih. Ya, ini ada 3 angka di sini, ada 3 angka di sini ya. Berarti inilah mediannya. Nilai tengahnya. Gitu. Nah, iya kalau ganjil kita nggak usah ngitung, tapi apa kita tinggal lebih teliti aja ngelihat baris ini harus sama nih, ini ada berapa, ini berapa, antar tengahnya itulah mediannya. Tapi kalau misalkan dia genap, ya, yang ini tarik yang bawah enggak, yang atas yang dari bawah, nah ya tarik deh, nah ya udah. ya misalkan ini gua kasih angka lagi di sini misalnya berapa? 13 misalnya. Nah, berarti mediannya berapa nih? Oke, sekarang kita urutkan. Berarti 10, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Nah, kalau kayak gini kan bingung ya, mana nih tengahnya nih? Ini berapa? Ini juga 4, karena 8 data. Berarti tengah-tengah antara berapa? Antara mana? Antara 12 dan 13. Jadi di antara 12 dan 13 ya. Di sini mediannya. Jadi di sini mediannya adalah 12 tambah 13 bagi 2. Berarti 25 per 2 berapa? 12,5. 5. 12,5.
Guys, ini bahas apa ya baru join? Hari ini kita bahas kalimat efektif ya. Saya kira udah menulis judul statistika di atas itu jelas, ternyata kurang jelas. Kan ada judulnya di atas tuh, statistika. Saya kira kurang jelas, saya kira bakal jelas. Berarti kurang jelas ya. Boleh gak sih kalau genap terus langsung aja, gak perlu dihitung lagi mediannya, misal 5/6. Nah, mediannya kan 5,5. Terus kalau 7/8, median 7,5. Ya boleh-boleh aja sih kalau lu udah jago mah. Boleh-boleh aja, nggak masalah. Nah, ini kan datanya gampang ya. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya seperti ini? Bagaimana cara menentukan mediannya kalau datanya itu di tabel? Nah, bagaimana cara menentukan mediannya kalau datanya kayak gini? Gimana tuh median? Apakah kita harus menulis nilai 4 tuh sebanyak 20 kali? Berarti 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Guru ditinggal pengawas ya. Sudah ditinggal keras, ditinggal pengawas pula. Kasihan. Nyuak, nyuak. Tuh banget. Tuh kan, tadi siang udah tidur kenyang banget. Weh. Nah, caranya adalah dengan menjumlahkan semua frekuensi di sini. Ya, jumlahkan semua lalu dibagi dua, karena kan kita mau ngebagi dia menjadi dua ya. Kalau misalkan kayak gini nih, kayak gini. Nah, kita mau ngebagi dia menjadi dua gitu. Ya, jadi di sini mediannya adalah ya, jumlah semua frekuensi. Semua frekuensi dibagi dengan dua. Ya, berarti di sini 20 tambah 40 tambah 70 tambah 20 tambah 10. Ya, dibagi dengan dua. Berapa jumlah semuanya? 60 tambah 70 berarti 130. 130 tambah 20, 150. 150 tambah 10, 160. Dibagi 2. Berarti berapa? 80. Nah, berarti mediannya itu berada di data ke-80. Gitu. Nah, data ke-80 ada di nilai berapa? Nah, kita jumlahkan di sini. 20 itu berarti masih 4 nilainya, 20 orang. Lalu kemudian setelah 20 orang kan berarti di orang ke-21 sampai ke orang ke-40 nilainya 5 gitu. Nah, dari orang ke-41 ya kan. Ini kalau dijumlahin udah 60, sorry, udah 60 ya. 20 tambah 40 kan udah 60. Gitu. Jadi 60 orang itu nilainya 5 ya. 20 tambah 40 kan 60. 60 itu 60 orang itu nilainya 5. Nah, kemudian orang ke-61 ya sampai dengan ya di sini nah, 61 sampai dengan ke-80 berarti masih di berapa? 6 gitu. Ya. Jadi habis 60, jadi kan 20.
40. Ya kan? 20 tambah 40 berarti berapa? Udah berapa tuh? Udah 60 gitu kan. Nah, habis 60 berarti 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 sampai dengan 80 ternyata masih berada di 6. Gitu. Berarti mediannya terletak berada di data ke-80. Nah, data ke-80 ternyata ada di angka nah, gitu. Jadi setelah melalui proses perhitungan ya, data ke-80 adalah nilai. Nah, ini kan udah sesuai urutan ya kan? Nilai 4, 5, 6 sampai 10 kan itu udah sesuai urutan. Iya, cari pakai rataan dulu baru median. Nggak mungkin nggak ngurut sih sebenarnya. Kalau udah disajikan ke dalam tabel tuh pasti ngurut. Nih, buat yang belum paham nih ya, buat yang belum paham, perhatiin baik-baik. Ya, frekuensinya itu dijumlah. Gunanya apa? Bayangkan, imajinasikan data-data sebanyak ini itu di-spread, ya, di-spread gitu, disebarkan, dipanjangin gitu ya. Data sebanyak ini itu di-spread, dipanjangin. Nah, habis dipanjangin, diapain? Cari tengah-tengahnya. Gimana cara nyari tengah-tengahnya? Kita bagi dengan 2. Gitu. Jadi data yang panjang kita bagi 2 biar nanti kelihatan tengahnya itu berapa. Gitu. Nah, setelah kita hitung ternyata tengahnya adalah 80. Berarti apa? Mediannya atau nilai tengah dari data itu adalah data ke berapa? Ke urutan ke-80. Jadi setelah kita hitung dari yang kecil ke yang besar, ya dari yang terkecil ke yang terbesar, data ke-80 itu adanya di mana? Nah, kita telusuri dari tabel. Nah, sekarang nilai 4. Nilai 4 itu diperoleh oleh 20 orang. Jadi sebanyak 20 orang memperoleh nilai 4. Gitu. Lalu kemudian orang ke berapa? Ya, habis 20 orang berarti ke 21. Ya. Terus dari orang ke 21 sampai 40 orang berikutnya, ya, habis 21 berapa? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan seterusnya. Ya, sebanyak 60 orang itu nilainya 5. Nah, itu kan masih 60, sedangkan di sini posisinya ada di 80 gitu. Habis 60 berarti berapa? Ya, habis 60 kan 61. Nah, dari data ke 61 sampai data ke 80 itu masih ada di sini. Ya, 60, 8, ya, habis 60 berarti 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Berarti di sini. Ya, karena apa? Karena kalau kita jumlahkan 20 tambah 40 itu kan 60. 60 ditambah 70 itu berapa? 130. Ya, 130. Jadi sampai dengan data ke 130 itu nilai mediannya adalah 6. Gitu. Ya, jadi sampai dengan orang ke 130 mediannya 6. Nah, kalau ke 130 aja mediannya 6, berarti ke 80 juga 6 ya enggak? Ya enggak? Boleh enggak? Ya kan? Itu. Jadi kalau sampai data ke 130 aja itu mediannya 6, ya berarti data ke 80 juga median 6. Bisa dipahami?
Oke, ini kita coba apa namanya data yang lain lagi. Yang ketiga. Nah, berarti berapa nih mediannya? Mediannya. Mediannya itu berarti nilainya, bukan bukan hasil baginya. 80. Oke, coba kita lihat. Nah, jadi di sini mediannya adalah jumlah dari frekuensi. Nah, dibagi dengan 2. Berarti di sini 2 tambah 1, 3. Tambah 4, 7. Tambah 4, 11. Tambah 5, 16. 16 tambah 5, 21. 21 tambah 4, 25. Nah, 25 dibagi 2 berarti berapa? 12,5. Nah, perhitungannya adalah kalau dia masih di bawah atau sama dengan 5, berarti pembulatannya adalah pembulatan tetap gitu ya. Jadi 12. Ya. Jadi bukan dibulatin ke atas. Ya. Nah, sekarang kita hitung data ke-12 itu ada di angka berapa? Ada di nilai berapa? Kita hitung. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 5, 16. Gitu. Nah, kalau data ke-16 aja itu 80, berarti data ke-12 ada di nilai 80. Ya, data ke-12 ada di sini. Kenapa yang diambil? Ya karena hasil perhitungan ininya 12 kan. Ya, dia dibulatkannya 12 karena komanya, angka setelah komanya ini kan 5. Ya. Jadi kalau koma 5 ke bawah itu jangan dibulatin ke atas. Di rumah. Kalau 12,6 berarti pembulatannya ke atas atau 13. Ya. Iya. Dulu SMA ngasih rumus mungkin guru lu dulu ngitungnya ini apa? Tabel distribusi frekuensi yang datanya data kelompok. Kalau ini kan datanya data tunggal. Masih gampang.
Nggak pulang, tapi tante Husni karena berubah itu. Rencananya mau ke Pangkep cuma ada tante Husni jadi nggak pergi di Makassar itu. Sik sendiri aja lu ngobrol. Gua kick juga nih. Sebel gue dengernya. Lu asik bro, asik sendiri. Dan terjadi lagi. Bacanya pakai nada ya. Dan terjadi lagi. Kisah lama yang terulang kembali. Kau terluka lagi. Iya di logat Makassar. Waduh. Ini ya apa? Miji pidi piki gitu ya. Kayak temen gua orang Maros ngomongnya ada jijinya gitu. Iya Ji. Waduh. Ada di sini orang Maros? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Maros, Makassar, apalagi itu. Sopeng, terus Wajo, dan sekelilingnya lah pokoknya. Rata-rata gabungan sih mungkin keluar ya di PM. Duh, anjir. Kalian habis ini ada kelas nggak? Sekamala ya, aduh. Limper kosong ya. Mana gue pengen berak lagi anjir. Nah, sekarang kalian coba kerjakan soal ini. Bentar ya. Kau terluka lagi. Malah bingung kalian ntar pas join. Hah? Ini kelas apa? Apakah aku dikudeta? Linknya gue pakai soalnya. Halo, malah mungkin Anda nonton malah. Malah join kelas mat. Menarik. Nah, coba kerjain. Bisa lah ya satu soal ini.
Udah, lihat tuh. Join kelas gue mah enak. Ada yang sambil rebahan, santuy. Nggak, nggak, nggak perlu ngambil buku. Sambil rebahan juga bisa. Gue langsung cabut tuh pas gue notice dia. Woi, jangan off cam dong. On cam udah on cam nggak apa-apa. Lu mau sambil tidur, lu mau sambil apa terserah. Lu mau sambil cabut bulu ketek juga bodo amat. Aduh, kok trauma justru bagus dong. Karena gue membebaskan kalian. Selesai. Belum. Katanya jam berapa? Apa emang? Jam 9 ntar lagi. Kenapa? Belum ada. Lucu. Lucu. Iya lucunya. Be, nyanyi dong. Oh, nyanyi. Nyanyi. Ini tuh adik gue yang terakhir. Bedanya 18 tahun. Bukan gua. Mirip babe katanya. Ya iyalah mirip babe. Masa mirip Adiknya pasti suka matematika. imam gimana? Adiknya pasti suka matematika katanya, Bang. Suka nggak? Kata lalu. Nggak terlalu katanya. Pernah iseng gak be sama adiknya? Sering. Sering. Nih, digini-giniin mulu. Abang, tadi ada yang nitip cubit pipinya. Aku. Tuh kan. Yo. Berapa bersaudara? Tiga bersaudara kita. 3. Sereng. Adik gue yang pertama umurnya berapa? Dua. 7. Enggak. Cok. Yang 27. Paris nih. Oh. 23 tahun. Jauh banget deh. Iya, jauh jaraknya. Sejauh jarak kalian dengan keras kalian. Oke. Waduh.
Kita sukanya mata pelajaran apa katanya? Agama. Agama. Ya Allah. Ya, dia lebih suka agama daripada matematika. Meskipun nilai rapor matematikanya lebih gede. Ya. Jadi lu akan menemukan orang yang bilang gak suka matematika, tapi nilai matematika tetap bagus. Nah, ini dia orangnya. Kan di mana-mana kalau nggak suka nilai pasti jelek. Nah, kalau dia nggak berlaku di dia nggak suka tapi bagus nilainya. Oke, coba kita kerjakan ya. Tabel di atas menyatakan hasil ujian matematika kelas 12 dengan rata-rata nilainya 70. Nah, jadi di sini ada data, lalu ada banyaknya siswa, tapi di sini X. Nah, kita bisa gunakan nilai rata-rata untuk menentukan X. Ya, berarti di sini diketahui nilai rata-rata 70. Nah, KKM-nya 75. Nah, kita bisa menentukan nilai X-nya dengan konsep rata-rata. Jadi rata-rata adalah jumlah nilai atau sigma X ya dibagi dengan banyaknya nilai. Berarti di sini 70 sama dengan sigma X. Berarti di sini 40 kali 1 berapa? 40. Nah, 50 kali 6 berarti 300. 60 kali 3 berarti 180. 70 kali 4 berarti 280. 80 kali X berarti 80X. 90 kali 5 berarti 450. Dibagi dengan berapa? Nah, 1 tambah 6, 7 tambah 3, 10. 10 tambah 4, 14. 14 tambah 5 berarti 19. 19 plus X. Gitu. Ya, berarti di sini 70 sama dengan, nah, berapa nih jumlah semuanya? Berapa jumlah semuanya? 40 tambah 1250 ya. Berarti 1250 plus 80X per 19 plus X. Nah, kedua ruas dikali dengan 19 plus X. Jadinya 70 dikali dengan 19 plus X. Sama dengan 1250 plus 80X. Gitu. Berapa hasil kalinya? 19 kali 70 berarti 133 ya. Berarti 1330 plus 70X. Sama dengan 1250 plus 80X. Jadi di sini 70X min 80X sama dengan 1250 min 1330. T min 10X sama dengan berapa nih? 50 ya? 80 ya? Berarti min 80. Maka X-nya adalah 8. Berarti di sini X-nya adalah 8. Nah, berarti kita bisa hitung nih pernyataan yang pertama. Kita bisa pastikan. Banyak siswa yang mendapat nilai 80 adalah 2 orang. Berarti pernyataan 1 salah ya. Salah nih pernyataan 1. Nah, terus pernyataan 2. Median data tersebut adalah 70. Benarkah mediannya 70? Nah, kita hitung di sini. Nah, jumlah semuanya ini berapa? 1 tambah 6, 7. Tambah 3, 10. Berarti 19 tambah 8, 27 ya. Berarti 27 dibagi dengan 2. Berapa? 27 dibagi 2, 13,5. Nah, tadi gua ada kesalahan, sorry. Kalau udah 0,5 berarti pembulatannya ke atas. Ya, pembulatan ke atas. Sorry, jadi ada kesalahan tadi ya. Pembulatan ke atas. Berarti di sini
ke-14 berarti ya. Ya, berarti 14. Nah, di mana ada 14 di sini berarti? Ya, berarti ini data ke-14. Berarti median berada di data ke-14. Di mana data ke-14 itu berada? Kita jumlahin aja. 1 tambah 6 kan tadi 7. 7 tambah 3, 10. Nah, 10 tambah 4, 14. Berarti data ke-14 ada di nilai 70. Berarti benar nggak pernyataan 2? Benar. Ya. Nah, terus pernyataan 3, terdapat 13 siswa yang tuntas. Yang tuntas itu yang di atas 75 ya kan? Itu. Di atas 75, berarti yang di atas 75 ada 8 tambah 5, berarti 13 orang. Benar. Ya udah, berarti yang benar 2 dan 3. Berarti D. Gitu. Oke. Ya udah, ini kita akhiri dulu untuk malam hari ini ya. Kita lanjut lagi hari esok. Kalau besok siang mau nggak? Jangan malam. Siang jam berapa ya? Jam 1 deh. Nanti gue infoin lagi. Siang jam 1 ya, kita bahas soal statistika lagi. Dadah. Nggak ada tuh. Tanya. Emang ada mentoring besok? Mentoring jam berapa? Oh, malam. Oh, gue kan siang ngajarnya. Dadah. Iya, kelasnya siang. Jam 1. Udah ya.